Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi war rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ala hadiniyah wa quriniyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aladihi wa dzurriyyatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila hadratil mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bihi bi'ilmin fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Segenap sesepuh yang saya muliakan, bil khusus kepengurusan DKM Mushola Ar-Rahman, segenap asatiz yang saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa ada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dimulai dari nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dilanjutkan nikmat besar berikutnya, yaitu nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka menjalin silaturahim ukhuwah Islamiyah yang dibingkai dengan momen thalabul ilmi. Mudah-mudahan tentunya berkumpulnya kita pada malam ini di tempat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang bernilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan tentunya juga kita semua yang hadir di sini beserta seluruh keluarga kita, mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW berupa syafaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah materi ta'lim
yang akan saya coba bahas pada malam ini melanjutkan dari ta'lim sebelumnya, yaitu tentang ilmu tauhid, dan saya bawakan dalam pembahasan ilmu tauhid ini yaitu kitab Qatrul Qais. Jadi melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah yang ada di dalam kitab Qatrul Qais ini. Dan untuk materi ta'lim kali ini yaitu sampailah kita kepada bahasan yang pertama, yang mana kitab Qatrul Qais ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau adalah muhaddis, juga ahli tafsir. Nah, kitab Qatrul Qais ini merupakan penjabaran dari masalah-masalah yang dikemukakan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian Qatrul Qais ini sendiri ditulis atau disusun oleh seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bapak para jamaah sekalian, di sini disebutkan mas'alatun. Ini satu masalah. Kalau anak-anak santri di pesantren ini ketika membaca mas'alatun ini bisa dibaca mas'alatan, bisa dibaca mas'alatin. Ya, sedikit saja ya. Dalam ilmu nahwu bisa dibaca mas'alatun, mas'alatan, mas'alatin. Ketika dibaca mas'alatun karena jadi khabar dari mubtada yang dibuang, asalnya hadhihi mas'alatun. Bisa dibaca mas'alatan karena kedudukannya jadi maf'ul bih, ani mas'alatan. Bisa juga dibaca kasrah, jar, mas'alatin, ya, dengan takdir undur bi mas'alatin. Nah, mas'alatun ini satu masalah. Idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, mal imanu, apakah iman itu? Fal jawabu, maka jawabannya, ya, fal jawabu, maka jawabannya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apabila ditanyakan kepadamu apakah iman itu, maka jawabannya saya percaya kepada Allah. Amantu, saya percaya kepada Allah. Ya, amantu billahi, saya percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wal qadari, dan kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ketika ditanya tentang iman, tadi di muqaddimah, di pembukaan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Ketika berbicara iman, maka iman ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kalau sudah ada iman di hati, maka hati kita akan menjadi hati yang sehat, menjadi rohani yang sehat. Ketika hati sehat, rohani sehat, maka akan mudah menerima kebaikan. Walaupun badan kita kurang sehat,
Ketika hati sehat, insya Allah akan mudah melaksanakan kebaikan. Insya Allah akan mudah melangkah menuju majelis ilmu. Insya Allah akan mudah melangkah ke majelis zikir. Insya Allah akan mudah melangkah ke masjid, ke mushola. Kalau hati kita sehat, kalau rohani kita sehat, kalau iman sudah tertanam di dalam hati, walaupun badan kita, jasmani kita kurang sehat, insya Allah akan lebih mudah menjalankan kebaikan kalau hatinya sehat. Berbeda kalau hatinya kurang sehat, ya, hatinya kurang sehat, walaupun badannya, jasmaninya sehat, kuat, tapi biasanya sulit untuk melakukan kebaikan, berat melakukan kebaikan. Nah ini, makanya nikmat ini, nikmat iman ini, nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling besar. Sehingga kalau udah ada nikmat iman di dalam hati, maka hidup ini akan tenang, akan tentram, akan nikmat, akan nyaman, akan damai. Kalau sudah ada iman di dalam hati. Dan lebih-lebih alhamdulillah kita pada saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Ya. Nah ini yang paling utama, nikmat rohaninya ini. Ya, walaupun nikmat jasmani juga kita perlu, ya, tapi yang lebih utama adalah nikmat rohaninya. Sebab kalau sudah rohani sehat, hatinya sehat, maka akan mudah menjalankan kebaikan. Pernah saya baca sosok biografi, ya, ada ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ammar Bugis. Mungkin Bapak pernah mendengar atau pernah membaca. Itu Syekh Ammar Bugis, ya, ibunya atau kakeknya ini orang Indonesia, kakeknya orang Indonesia. Ketika kecil Syekh Ammar Bugis lahir dalam keadaan normal, ya, lahir dalam keadaan normal biasa-biasa, usia 4 tahun masuk TK, ya ini maaf kelahiran 85 tahun 85, jadi 35 tahun sekarang ini ya. Nah, masih hidup. Itu ketika lahir dalam keadaan normal, masuk TK, ya 4 tahun, begitu 6 tahun di TK 2 tahun, 6 tahun mau masuk SD, Allah uji. Ya, sakit ini Ammar Bugis kecil ini sakit. Sakitnya apa? Dari tubuhnya ini, dari kepala ke bawah nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerakkan. Udah berobat ke dokter, bahkan dokter memvonis anak ini tidak akan lama hidupnya. Tapi ibunya sungguh luar biasa, ya, anaknya ya masuk SD, tetap dimasukin ke SD. Nah ini besarnya di Amerika, ya, masuk SD didorong, ya, dengan kursi rodanya didorong, ya hanya ke atas, tapi luar biasa. Ya, di SD-nya ini, kalau di kita di SD-nya ini selalu peringkat pertama. Begitu lulus SMP hafaz Quran. Ya, masuk SMP juga terus peringkat. Nah, ini. Jadi badan yang kurang sehat tidak masalah. Yang penting hatinya sehat. Ketika SMA terus, nah ketika SMA, setelah SMA karena di Amerika pendidikan kurang bagus, akhirnya kuliah di Saudi. Ini mungkin Bapak bisa searching kalau sekarang ya, bisa cari itu ada, ya. Nah ini akhirnya di Saudi kuliah, sampai setelah kuliah diangkat langsung jadi dosen di Saudi. Bahkan pernah datang ke Indonesia juga, ke LPIA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab, LPI, datang, ya, ke Indonesia. Jadi dia berkata, seandainya Allah memberikan kesempatan saya sehat, dalam waktu 3 menit saya akan sujud kepada Allah. Ini luar biasa. Ini ketika hati sudah sehat. Ya, alhamdulillah kita berkumpul saat ini, insya Allah alhamdulillah dalam keadaan
sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, ini iman ya. Jadi para jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul. Ketika ditanya apa iman itu, yang dimaksud iman secara bahasa adalah percaya. Iman dalam bahasa lain disebutkan artinya asidku, benar, jujur. Menurut istilah iman itu apa? Iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Lantas yang ditanya, apa kaitan iman dengan tadi yang disebut iman itu adalah benar? Nah, pengertian iman tadi adalah mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan, meyakini dengan hati, artinya ada kejujuran. Ketika berbicara iman, maka lisannya mengucapkan saya beriman kepada Allah, hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah, perbuatannya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Itulah iman. Wa huwa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa. Semakin kita taat kepada Allah, insya Allah iman semakin bertambah. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka iman akan turun. Makanya ketika berbicara iman, ada beberapa tingkatan iman. Kalau para nabi imannya naik terus, meningkat terus. Ya. Kenapa? Para nabi maksum, para nabi terpelihara dari dosa, makanya naik terus. Ya. Ada yang imannya tetap, tidak naik, tidak turun. Itu siapa? Imannya para malaikat. Ya. Jadi ada iman yang naik terus, ada imannya yang tetap, yaitu imannya para malaikat. Kalau para malaikat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diperintahkan oleh sujud, maka dia akan sujud terus sampai hari kiamat. Itu malaikat, tetap dia. Enggak nurun, enggak naik. Monoton. Ya. Nah, itu ketika malaikat, ketika diciptakan, diperintah sujud, dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya sujud terus. Ada yang perbuatannya berzikir terus, muterin Baitul Ma'mur, itu malaikat. Ada yang imannya turun terus. Nah, ini imannya iblis. Ya. Imannya iblis turun terus. Oh, kenapa turun terus? Nah, ini kenapa turun terus? Ya, padahal iblis kesalahannya satu. Ya. Iblis itu makhluk Allah yang paling beribadah. Di tafsir Sawi disebutkan ibadahnya iblis itu 184.000 tahun. Kalau dibanding dengan kita nggak ada apa-apanya kita. 184.000 tahun. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, saat itu Allah memerintahkan semua makhluk supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau sujud. Ya, pasti tanya, iblis kenapa enggak mau sujud? Apa iblis katakan? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Saya lebih mulia, saya enggak mau sujud. Merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Sombong iblis. Nah, iblis sombong. Akhirnya apa? Ibadahnya yang 184.000 tahun, bahkan disebut gurunya para malaikat, imamnya para malaikat saat itu, habis pahala ibadahnya. Karena apa? Karena kesombongannya. Bahkan kalau disebut paling beriman, iblis bertemu dengan Allah. Nah, ini turun terus. Kenapa turun terus? Sebab akibatnya kesombongannya iblis diikuti oleh
makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka yang pertama kali makhluk Allah yang sombong kemudian diikuti, maka dia pun dapat bagian dosanya. Nah ini makanya ketika ada seseorang ya berbuat kebaikan, ya kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, ya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha badahu ya kutiba lahu mislu ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian diikuti kebaikan tersebut oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan dari apa yang orang lain kerjakan kalau berbuat kebaikan. Nah ini mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita berkumpul ini harapan kita kebaikan yang kita lakukan ini akan diikuti oleh anak-anak kita, oleh cucu kita nanti, ya, oleh orang-orang sesudah kita. Sebab apa? Kita sekarang melakukan kebaikan, 1 pahala buat kita, tapi diikuti oleh 100 orang, maka 100 pahala. Diikuti anak kita, cucu kita, maka pahala mengalir terus kepada kita. Itu ketika kita berbuat kebaikan. Nah iblis pada waktu itu berbuat keburukan, maksiat yang namanya takabur, yang namanya sombong, maka sampai hari kiamat selama masih ada orang sombong, iblis kebagian pahalanya, maka iman iblis menurun terus. Ini kalau kita berbicara tentang iman. Jadi ada yang imannya naik terus, yaitu imannya para nabi, ada imannya yang tetap, yaitu imannya para malaikat, ada yang imannya turun terus, yaitu iblis, ada yang imannya turun naik. Sunda mah edan eling ya. Turun naik. Iya, turun naik, tapi manusia ini luar biasa, kalau sudah beriman, imannya bisa melebihi malaikat. Ya, kalau malaikat disuruh sujud, sujud saja udah. Tapi manusia disuruh sholat, ya belum sholat, kan belum sholat apa? Pertama harus suci dari najis, suci dari hadas. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti kita hidupnya harus bersih. Bersih lahir, bersih batin. Tuh. Ketiga harus menutup aurat. Oh, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti harus menutup aurat, harus menutup aib, baik yang ada pada diri sendiri maupun aib yang ada pada orang lain. Nah ini hebatnya manusia, imannya bisa melebihi iman malaikat. Hari naik berarti. Ya. Nah pas turunnya, nah ini kalau iblis mungkin berbuat dosanya nggak kelihatan. Tapi manusia kalau sudah berbuat dosa bisa terang-terangan. Makanya iman manusia bisa lebih buruk dari iblis. Nah ini iman. Ya kalau dari tingkatan iman. Mas'alatun kembali. Apabila ditanya tentang iman, apakah kaitan iman dengan yang disebut kebenaran, membenarkan, jujur? Maka jawabnya amantu billahi ay saddaqtu wa aqrartu, yaitu saya membenarkan dan saya meyakini dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala wa malaikatina. Dikatakan iman itu apa? Rukun iman. Jadi kalau dulu malaikat Jibril datang ketika baginda Rasulullah sedang berkumpul, ya, berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba ada orang datang berpakaian putih, rambut hitam, langsung mendekati baginda Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritakan kepada tentang Islam. Maka kata Nabi, Islam adalah antashhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah iqamis shalah. Ya dijelaskan oleh Nabi, Islam adalah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji. Kata orang ini, shadaqta, benar engkau. Nanya, akhirnya anil iman. Coba beritahukan kepada tentang iman. Maka kata Nabi, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir Allah baik dan buruk. Apa kata orang Islam? Shadaqta ya Muhammad, benar engkau Muhammad.
Nah, yang sekali lagi, akhirnya anil ihsan. Beritahukan kepada tentang ihsan. Nabi Muhammad qala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ya, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan seandainya engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Sadaqta ya Muhammad. Akhirnya izin pulang, harus pulang. Wahai Nabi bertanya, wahai sahabatku, tahu enggak kalian siapa itu? Enggak tahu. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, itu malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang rukun agama, yaitu tentang iman, Islam dan ihsan. Itu mengajarkan. Jadi, nah ini menjelaskan boleh bertanya. Pertama, yang bertanya itu mungkin nggak tahu. Yang kedua, tahu sebenarnya, tapi supaya lebih jelas. Ya, gitu. Jadi bertanya itu boleh, satu karena nggak tahu, kedua supaya lebih jelas lagi. Kemudian barangkali kalau dia yang menjelaskan, orang-orang mungkin nggak percaya, maka tanya, padahal dia udah tahu nih jawabannya, bukan nguji, bukan. Nah, maksud mengajarkan kepada yang lainnya, gitu. Ya, ini jadi ada bertanya di situ, Bang. Ya, kembali. Jadi percaya kepada Allah, membenarkan, tadi jujur, ya, asidku, jujur. Jujur itu harus sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, percaya kepada Allah berarti di sini beribadah kepada Allah. Ibadah ini terbagi dua. Ya. Maknanya ada ibadah bermakna wahidu, bertauhidlah engkau. Artinya mengesahkan Allah. Jadi ketika ditanya tentang iman, apa iman itu? Saya hanya menyembah kepada Allah. Tujuan saya hanya Allah. Ya, minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup saya itu tauhid namanya. Jadi makna ibadah secara khusus, tapi makna ibadah juga bisa bersifat umum. Ya. Tapi tujuannya nanti Allah juga bisa bersifat umum. Ibadah itu apa? Fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan hawa nafsunya dan untuk mengagungkan Allah, itu ibadah. Jadi setiap perbuatan, ya perbuatan baik dengan maksud mencari ridha Allah, itu ibadah. Ya. Jadi pertama, tanamkan hati kita bahwa yang wajib disembah hanya Allah. Kemudian perbuatan kita, perbuatan baik, tujuannya ridho Allah. Ketika sholat kita tujuannya ridho Allah. Ketika puasa ridho Allah. Ketika berinfak ridho Allah tujuannya. Ketika berangkat pagi-pagi melakukan aktivitas kita, baik ke kantor atau ke mana ada kegiatan pekerjaan kita, pagi-pagi tujuannya ridho Allah, tujuannya saya bekerja untuk memberi nafkah, nafkah ini adalah tugas perintah dari Allah, maka tujuannya mencari ridho Allah, kerjanya kita termasuk ibadah. Sampai tidurnya pun, ya, wah saya mau tidur jam 9. Tujuannya apa? Supaya bisa bangun malam, supaya badan segar, supaya bisa bekerja, supaya bisa sholat subuh berjamaah. Nah, tidurnya juga termasuk ibadah. Nah, ini pengertian ibadah secara umum. Tapi yang intinya bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanamkan keyakinan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah wajib, nah ini yang paling penting, wajib kita menanamkan keyakinan di dalam diri kita, Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya. Kalau sudah bersifat kesempurnaan, berarti Allah tidak butuh kepada yang lain. Nah, itu tanamkan ke dalam diri kita. Dalam segala hal Allah tidak membutuhkan. Dalam segala hal kalau Allah tidak membutuhkan, berarti Allah tidak mengambil manfaat. Allah menciptakan alam dunia, apakah Allah ambil manfaat bagi Allah? Enggak. Menciptakan langit, bumi, menciptakan kita manusia, Allah mengambil manfaat? Tidak. Beda. Kalau orang yang membutuhkan seperti kita lah. Kita kebetulan ada rezeki
ya banyak, harta banyak, bikin apa? Bikin kontrakan. Kita ngambil manfaat nggak dari kontrakan tersebut? Ambil, setiap bulan pasti kita ambil manfaatnya. Ini yang membutuhkan. Allah nggak butuh. Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nah, inilah yang disebut makrifat. Jadi tanamkan di dalam hati kita ini secara global bahwa Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat kekurangan. Inilah yang disebut makrifat. Mengenal Allah. Kalau sudah makrifat, alhamdulillah, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum makrifat, tadi belum mengenal, ya ada disebutkan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ilah. Tidak sah ibadah kecuali dengan ma'rifat kepada Allah. Nah, di tauhid ini kita mengenal atau belajar bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara garis besar. Secara terperincinya kita wajib mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, ya, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Nah, itu. Jadi 9, jadi 50 semuanya. Ya. Sifat wajib, mustahil, ada sifat jaiz. Ya, insya Allah pembahasannya di kitab yang lebih besar lagi. Kita sepintas saja ya. Sifat wajib bagi Allah contohnya sifat wujud. Wujud artinya ada. Mustahil tidak ada. Ya, buktinya apa? Alam dunia dan isinya. Ya seperti ini adanya minuman ini ada yang membuatnya. Padahal kita nggak tahu siapa yang membuatnya, tapi kita yakin ini ada yang membuatnya. Alam dunia merupakan bukti adanya Allah. Bagaimana kalau nggak ada alam dunia? Allah ada nggak? Kalau ditanya seperti itu, Allah tetap ada. Ini sekarang ini ada nih. Percaya ada yang membuatnya. Percaya kan? Ada. Nah sekarang ini nggak ada. Yang membuatnya tetap ada nggak? Tetap ada. Nah ini ya contoh-contoh kecil. Ya, nah ini. Jadi itu sifat wajibnya. Mustahilnya tidak ada. Ya, mustahil Allah tidak ada sebab ada buktinya. Nah kemudian jaiz. Jaiz itu apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya, Allah mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Nah ini kalau udah sampai ke sifat jaiz, maka ibadah yang kita lakukan. Nah ini kalau tauhidnya sudah tinggi. Jadi pertama ibadah yang kita lakukan pertama ada tujuannya mencari surga. Kita beribadah pengen dimasukkan ke surga. Ada juga kita beribadah supaya jangan dimasukkan ke neraka. Tapi sebenarnya apa? Kita ibadah ini tujuannya ridho Allah, bukan surga, bukan neraka. Sebab kalau udah sifat jaiz, Allah berhak memasukkan siapa saja ke surganya. Orang banyak dosa dimasukkan ke surga, boleh. Ya. Orang banyak pahalanya, orang beriman masuk ke neraka, boleh. Itu jaiz bagi Allah. Ya. Tapi kalau Allah sudah ridho, ya walaupun dimasukkan ke neraka, ini kalau Allah udah ridho, adem tuh neraka. Kok bisa begitu? Contoh Nabi Ibrahim ketika dimasukkan kepada api yang berkobar-kobar, Allah ridho, selamat Nabi Ibrahim. Nah ini jaiz. Nah kalau sudah jaiz, tujuan kita ridho Allah, maka akan timbul di dalam hati kita, oh ibadah ini bukan kewajiban, ibadah ini kebutuhan. Kalau ibadah kebutuhan berarti ibadah yang benar-benar, bukan ingin dipuji, bukan ingin yang lain-lainnya, memenuhi syarat dan rukunnya. Nah ini kembali kepada keimanan. Ya, nah ini. Jadi pertama iman pada Allah.
Ya. Dalam iman kepada ini, satu, bertauhid kepada Allah, dua, semua perbuatan kita yang kita lakukan tujuannya untuk mencari ridho Allah. Satu tuh, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Ini sebagaimana hadis baginda Rasulullah yang disampaikan kepada yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Amantu billahi wa malaikatihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini tadi sudah disinggung, malaikat Allah adalah makhluk Allah, hamba Allah yang senantiasa patuh dan tidak pernah durhaka. Ya, keimanannya tetap. Itu malaikat Allah. Berapa yang wajib diketahui? 10. Tapi jumlah yang pastinya hanya Allah yang maha mengetahui. Bahkan pada penjabarannya nanti bahwa kita saja sehari semalam dikelilingi oleh 20 malaikat. 10 di siang hari, 10-nya di malam hari. Ya, para jamaah sekalian nggak kebayang kalau nggak ada yang jagain, mata kita nggak ada yang jagain, di jalanan banyak debu berterbangan, mungkin kita kelipan terus. Ketika tidur telinga kita nggak ditutup, kalau nggak ada yang jagain mungkin banyak binatang yang masuk. Nah inilah ada. Nah, ini pada bahasan-bahasan berikutnya ada. Nah ini malaikat. Ada yang tugasnya ya menjaga kita, ada tugasnya mengawasi kita. Ya, Raqib Atid kemanapun kita melangkah selalu mengikuti kita. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada ucapan, tidak ada perkataan yang diucapkan, tidak ada perbuatan yang dilakukan kecuali ada Raqib dan Atid. CCTV ini saya sering jelaskan. Ya, kadang-kadang gitu orang bekerja di kantor ada CCTV, dia sungguh-sungguh bekerjanya, serius bekerjanya ketika di kantor ada CCTV. Padahal CCTV Allah 2 ini malaikat Raqib Atid kemanapun melangkah. Ini ya, bahkan CCTV Allah tuh ya pengawasan Allah mengawasi langsung. Dimanapun kita berada, ya kalau kita sendiri Allah yang kedua, kalau kita berdua Allah yang ketiga. Kemudian malaikat Raqib Atid, kemudian yang ketiga badan kita akan mencatat semua perilaku kita, semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dicatat semua, direkam. Ini udah pasti direkam. Ya, saya sering beri contoh sederhana ini. Kalau Pak Mukli sering ikut ngaji. Ya, contoh sederhana, kita bisa naik sepeda. Berhenti kita naik sepeda kalau udah bisa 2 tahun berhenti. Udah 2 tahun naik sepeda lagi, masih bisa kita. Karena rekamannya ada. Iya. Makanya 14 abad yang lalu Al-Quran surah Yasin turun kepada baginda Rasulullah, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat ya. Pada hari ini ya kami kunci mulut mereka, tangan yang berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Ternyata nggak nunggu hari kiamat, tangan udah bicara karena ya. Minta duit nih, minta uang, nggak usah pakai tangan, ketika tolong transfer, nyampe, nggak nunggu hari kiamat lagi. Iya kan? Al-Quran 14 abad yang lalu Nabi Muhammad ini luar biasa, mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Kalau makanya orang-orang kafir tuh Al-Quran tuh buatan Nabi Muhammad, sihir Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad umi nggak bisa baca tulis. Ya, kalau saya bisa baca tulis, saya menjelaskan ini karena baca. Nabi Muhammad nggak bisa. Dia tahu ini karena apa? Wahyu dari Allah. Nah ini saya ngomong Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis juga. Ada yang Ustaz mustahil, masa nggak bisa baca tulis gitu kan Nabi Muhammad. Ada orang selalu dicari kelemahan. Iya, justru Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis merupakan mukjizat Al-Quran.
Iya, kalau bisa baca terus seperti saya menjelaskan peristiwa tahun 45 umpamanya. Karena saya bisa baca. Pak, 45 saya belum lahir. Gitu kan. Kalau 98 saya tahu peristiwa 98 terjadi menyaksikan. Kalau yang 45 nggak tahu. Nah ini, ya, ini kembali. Jadi pengawasan. Nah ini. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, wa biliqaihi. Nah, orang beriman harus meyakinkan dalam hatinya bahwa dia di akhirat nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perjumpaan ini merupakan nikmat yang paling besar. Berjumpa dengan Allah. Enggak bisa dibayangkan ya. Jangan dibayangkan Allah seperti Allah beda dengan makhluknya gitu aja udah. Ya. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Ya. Siapa yang berjumpa dengan Allah yang pernah? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah ketika menerima perintah sholat. Ini. Jadi iman pertama hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meyakini ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Tugas malaikat bermacam-macam ya. Ada yang sujud terus, ada yang rukuk terus. Ini digambarkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi di langit itu bertemu dengan para malaikat. Ada yang sujud terus, ada yang takbir terus, ya. Ada tasbih subhana malikil kudus, subhana kudus. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Ada malaikat yang sedang apa? Sedang sujud. Nabi datang. Nabi ngucapin assalamualaikum, dijawab bangun tuh malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sujud lagi, makanya sujud 2 kali. So, perbuatan malaikat. Baik. Jadi sholat yang kita lakukan ini gerakan-gerakan malaikat ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj ke langit. Ya. Nih ada kalau di dalam kitab fikih itu Sulamul Munajat ada penjelasan sih. Ya. Nah, jadi wabiliqaihi, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi. Nah, ini wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Wabil ba'si, dan kepada hari kebangkitan. Yaitu artinya sadaqtu biwujudillahi ta'ala, saya membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang wajib, wa bi sifatil wajibah lahu, dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wa bi wujudil malaikat, dan dengan adanya malaikat. Nah, tadi sudah jelaskan wa annahum ibadum mukramun, sesungguhnya malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa bi ru'yatihi ta'ala, dan akan berjumpa, melihat Allah Ta'ala fil akhirah lil mukmin, di akhirat bagi orang-orang beriman. Ya. Jadi 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan wa malaikatihi wa kutubihi. Kemudian yakin dengan pertemuan dengan Allah. Kemudian iman kepada rasul-rasul Allah. Ya, percaya bahwa rasul yang wajib diketahui, ya, bagi kita ada 25 yang wajib diketahui, dihafal nama-namanya. Ya, tapi jumlah rasul sendiri kalau secara garis besar itu ada 315. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan diperintahkan menyampaikan. Kalau nabi hanya diberi wahyu untuk dirinya saja, tidak diperintahkan menyampaikan. Nah, agungnya baginda Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, itu nama Muhammad saja kalau dijumlah maka akan menghasilkan angka 315. Ya, kalau kita belajar ilmu falak itu angka itu punya nilai. Mim berapa, hak berapa, itu dal berapa. Itu kalau dihitung jumlahnya jadi 315.
Maka Rasul yang wajib diketahui secara garis besar itu ada 315. Mereka menyampaikan ya wahyu untuk dirinya dan menyampaikan kepada umatnya. Terasa Isa ya. Baik, sebentar ya. Nah, kemudian wabil ba'si, percaya kepada hari kebangkitan. Ini di kitab ini masalah iman ini diawali dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari kebangkitan. Ya. Dari kebangkitan hari akhir. Maka mengajarkan kepada kita, tanamkan di dalam diri kita, ketika hidup lakukan kebaikan-kebaikan. Sebab kita hidup di dunia hanya sementara. Dan akan sampai ya pada hari berikutnya yang kekal, yang dimulai dari alam barzah. Ya, ada alam ruh, kehidupan manusia, alam ruh, masuk ke alam rahim. Ya, usia 4 bulan Allah tiupkan ruh, tetapkan rizkinya, baiknya, celakanya, semua jodohnya 4 tuh. Ketika di alam rahim 4 bulan ditiupkan ruh, 9 bulan 10 hari kemudian ke alam dunia. Jadi ada 3, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Nah, setelah alam dunia masuk alam ketiga, alam barzah. Alam barzah nunggu nanti hari kiamat, bumi hancur, kemudian ada alam ba'as. Ini kehidupan. Jadi apa? Oh, berarti kita hidup di dunia perbanyak ibadah kepada Allah dengan tujuan berbekal bahwa kita akan hidup di alam ba'as, alam akhirat. Gitu. Ya. Alam akhirat. Sebab di sini ditutup dengan wabil ba'si. Dan iman kepada dibangkitkan dari alam kubur. Ya, kalau bangkit dari alam kubur berarti sudah kiamat, sudah meninggal semuanya. Ya, bumi hancur, rata semua, dibangkitkan, muncul. Nah, karena kita yakin kepada hari akhirat, maka di dunia kita berbekal untuk hari akhirat. Nah, ini manfaatnya iman kepada hari akhir. Jadi kita semakin ibadah kita semakin lebih baik lagi, sebab kita akan hidup di alam yang kekal, di alam ba'as nanti. Ya, setelah di alam ba'as nggak meninggal lagi, terus hidup. Ya. Penentuannya kapan? Penentuannya ketika di alam barzah nih, di alam kubur kita selamat, insya Allah fase berikutnya selamat. Ketika di alam kubur mendapat siksa, alam berikutnya sama, mendapat siksa juga. Cuma nanti ada yang masuk surga secara langsung, ada yang mampir dulu. Nah, ini repotnya. Ya, masih mending, yang penting mampir. Yang penting apa? Masuk lah, mampir dulu ya. Mending, tapi sebaiknya insya Allah kita langsung. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita ada syafaat dan nanti kesananya. Nah, demikian karena waktu ya, sebenarnya pembahasan ya juga mudah-mudahan karena kita dibatasi oleh waktu, sudah masuk waktu isya. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Ya, biasanya tidak dipahami juga nggak apa-apa. Kalau nggak paham berarti minggu depan ngaji lagi gitu. Kalau udah paham kan gak ngaji lagi. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah Allah memberikan kebahagiaan kepada kita baik di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi'u kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimati sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina minal qawmi salimin wal kafirin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.